Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 19010100157. Saya sebagai moderator dari kelompok 10. Teknik penggunaan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya, penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, atau sistem pernapasan pada manusia. Ada dua menurut media pembelajaran. Yang pertama yaitu H, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Yang kedua, mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan belajar yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Teknik penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media berdasarkan tempat adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan berbagai sumber belajar baik dalam situasi kelas maupun di luar kelas. Media yang digunakan untuk pembelajaran tidak selalu identik dengan situasi kelas dalam pola pengajaran konvensional. Namun, proses belajar tanpa kehadiran guru pun dan lebih mengandalkan media termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan tempat penggunaannya, terdapat beberapa teknik penggunaan media pembelajaran yaitu 1. Penggunaan media di kelas. Media tersebut disajikan di ruang kelas di mana guru dan siswa hadir bersama-sama, berinteraksi secara langsung atau face to face. Dalam konteks ini media harus praktis, ekonomis, mudah untuk digunakan atau user friendly, berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, dan peta. 2. Penggunaan media di luar kelas. Terdapat media yang penggunaannya di luar situasi kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa interaksi guru atau melalui pengontrolan oleh orang tua siswa. Dengan saya Marjuki Simanjuntak, NPM 190100149. Penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama. Yang pertama, penggunaan media tidak terprogram, dan yang kedua, penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media tidak terprogram. Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas, yaitu bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi dengan tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru atau sekolah. Jenis penggunaan media seperti ini ialah penggunaan kaset pembelajaran bahasa Inggris, penggunaan siaran radio terbuka. Yang kedua, penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik atau audiens diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Beberapa penggunaan media secara terprogram. Yang pertama, penggunaan radio terbuka, dan yang kedua, penggunaan e-learning di berbagai sekolah di Indonesia. Kenalkan, nama saya Esther Rasmarini Siregar, NPM 19010100150. Saya akan membaca kesimpulan. Kesimpulan, menggunakan media dalam proses pembelajaran akan sangat bermanfaat apabila digunakan dengan cara yang tepat. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya menonton, siswa tidak hanya diajak untuk berhafal dan
membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat nyatakan walaupun hanya melalui gambar atau video. Sekianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.